Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Muslimin dan muslimat, sidang salat tarawih yang sangat berbahagia pada malam hari ini, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas rahmat, taufik dan hidayahnya yang telah diberikan kepada kita sekalian, sehingga pada malam hari ini kita datang berbondong-bondong di tempat yang mubarakah ini dalam rangka pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa pula kita sampaikan salam dan salawat atas junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengantarkan manusia dari alam jahiliyah, alam kebodohan, alam kemunafikan, alam kesyirikan menuju kepada alam yang terang benderang seperti yang sedang kita rasakan sekarang ini. Kaum muslimin sidang salat tarawih yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Adapun judul ceramah saya pada malam hari ini adalah 5 golongan orang yang sholat masuk neraka. Judulnya ini agak keras barangkali. Yang pertama adalah orang yang percaya dengan dukun. Yang kedua adalah orang yang suka bergunjing. Dia sholat tapi selalu bergunjing, selalu membicarakan aib orang lain. Yang ketiga adalah mengabaikan anak yatim piatu. Yang keempat adalah dusta atau berbohong. Yang kelima adalah suka minuman-minuman keras. Yang pertama, dia sholat tapi percaya dengan dukun. Sekarang ini dukun bertebaran di mana-mana. Ada lagi yang namanya dukun politik, ada namanya dukun santet, ada namanya kecuali dukun beranak yang bagus. Artinya menolong orang yang sedang mau melahirkan. Tapi kalau yang dukun-dukun yang lainnya itu adalah dukun kasar, kalau kita kata penuh dengan kebohongan. Ya, itulah dia sholat tetapi percaya dengan dukun. Inilah yang akan bakal nanti masuk neraka. Jidatnya sudah hitam, tapi masih percaya dengan dukun-dukun. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang percaya dengan dukun itu 40 hari sholatnya tidak diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena dia masih percaya ada Tuhan yang lain selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang ingin mau kaya, dicari dukun, didoa-doakan supaya bagaimana dia menjadi orang kaya. Ya. Padahal dukunnya itu juga tidak kaya. Minta didoakan supaya menjadi orang yang hebat, punya ilmu santet. Ya. Padahal dia sendiri juga tidak kebal. Nah, manusia biasa saja semua. Jadi itulah bahayanya kita percaya dengan dukun. Daerah kita di sini banyak orang percaya dengan dukun-dukun. Jadi kalau kita ya orang yang beragama, kalau kita sakit-sakit, umpama demam, atau sakit kita punya lutut, atau sakit kita punya kaki bengkak-bengkak, tidak usah pergi di dukun. Kita obati saja diri sendiri, Pak.
Banyak doa-doa dalam Al-Quran, ayat-ayat asy-syifa, ayat-ayat penyembuh. Kita doa sendiri untuk minta kesembuhan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu bahayanya kita percaya dengan dukun. Yang kedua adalah kita sholat, tetapi kita rajin juga bergunjing, membicarakan aib orang lain. Si anu itu hartanya banyak, ada mobilnya, banyak rumahnya, ya. Kita mulai gosip, menceritakan orang. Tidak pernah ada baiknya itu orang, semuanya jahat. Kalau kita menunjuk, Pak, kamu salah, tidak ada yang menunjuk begini, Pak. Pasti menunjuk begini. Yang kembali adalah 3. Kita sering mencari kesalahan-kesalahan orang lain, kamu salah. Padahal yang kembali pada diri kita sendiri adalah 3. Itulah bahayanya kita sholat, jidat kita juga sudah hitam, tapi selalu kita menggunjing, selalu menceritakan kejelekan orang lain. Ini bulan puasa ini kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita pernah umpamanya kita mengunjing, membicarakan kejelekan orang, kita buang jauh-jauh. Semuanya itu adalah berbahaya, mengurangi kita punya nilai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya adalah mengabaikan anak yatim piatu. Mengabaikan anak yatim, apalagi kalau sudah lengkap menjadi anak yatim piatu, tidak ada bapaknya dan tidak ada ibunya. Kita diancam dalam surah Al-Maun, orang yang mengabaikan anak yatim piatu, kita dianggap orang pembohong. Kita sholat, kategori pembohong. Kita naik haji, hajinya banyak kali, pembohong, haji pembohong. Kita banyak bersedekah, sedekah pembohong. Semuanya bohong. Karena kita mengabaikan anak yatim piatu. Jadi rumah yang baik itu di dalamnya ada anak yatim. Kita sekolahkan, kita sama-sama hidup dengan kita punya anak. Jangan kita jadikan anak yatim piatu menjadi anak kelas 2. Ya. Kalau kita sama-sama makan, ya kita panggil. Jangan kita beda-bedakan anak kita dengan anak yatim piatu, anak kandung kita maksud saya. Jadi betapa kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala tapi dikategorikan kita adalah pembohong. Nah, kita menghindar semacam itu, tapi mudah-mudahan kita semua di sini tidak ada yang semacam itu. Kita buang jauh-jauh. Kita dikategorikan pembohong. Nanti bapak-bapak pulang di rumah lihat terjemahan dia surah Al-Maun itu tentang orang-orang yang mendustakan agama. Termasuk dalamnya itu adalah menghardik anak yatim piatu, anak yatim. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang berikutnya adalah orang yang rajin sholat tetapi suka berdusta, membohong, dusta. Ya. Ciri-ciri orang munafik, kalau bicara dia dusta, kalau dia berjanji dia ingkari, dia berkata lain di bibir lain di hati. Ini bahaya ciri-ciri orang munafik, suka dusta. Kalau di pengadilan di mana saja, apakah pengadilan agama, pengadilan tinggi, pengadilan apa saja yang berupa sidang-sidang pengadilan, itu banyak saksi bohong. Padahal yang diinginkan pengadilan itu saksi yang betul-betul, yang adil, saksi yang benar-benar, tidak penuh dengan kebohongan. Kita bersaksi yang betul-betul, sebab ini ada hubungannya pertanggungjawaban di hari kemudian. Jadi kita harus menjadi saksi yang betul-betul tidak berbohong. Suka dusta. Katanya Zainuddin NZ itu jangan ada dusta di antara kita. Jadi kita hindari itu selalu dusta, selalu bohong. Kalau orang suka pembohong itu mulutnya lain-lain kalau bicara. Kalau dia di sidang
kentara sekali orang-orang pembohong mulutnya. Kalau para ahli ilmu jiwa, oh ini orang jelas pembohong ini, lain ini koma kamit mulutnya. Pasti ditahu Pak, apalagi orang-orang yang di kejaksaan, di pengadilan, pasti tahu itu orang-orang pembohong. Ditahu mereka punya gerak-gerik, tingkah lakunya. Karena tingkah laku itu dalam ilmu jiwa, tingkah laku adalah gambaran jiwa. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang berikutnya adalah suka minuman-minuman keras. Dia sholat tetapi suka minuman-minuman keras. Apakah pengasi, apakah jeneper, anggur, ya. Pokoknya yang memabukkan. Kecuali hanya air putih saja yang tidak memabukkan, ya itu yang bagus kita minum. Tapi yang lain itu pengasi. Teman saya bilang, Pak, pengasi katanya kita menjadi penyayang. Wah, saya bilang lain pengasi, lain penyayang. Lain itu pengasih, lain penyayang. Lain itu pengasih dan pengasih. Ini pengasih bukan pengasih. Oh, katanya sama saja, Pak. Nah, saya bilang kamu sudah plesetkan ini bahasa ya. Tidak boleh saya bilang begitu. Ya. Minuman-minuman keras. Karena di dalam Al-Quran, al-amru wal maisir itu dilarang minuman keras karena sumbernya kejahatan. Kalau kita sudah minum, Pak, ada satu Al-Kisah itu disuruh memilih apakah dia suka, amanah yang dia suka, apakah berjudi, berzina, atau membunuh. Dia pilih itu adalah minuman-minuman keras. Karena minuman keras terakumulasi semua kejahatan. Kalau kita sudah mabuk, kita sudah menjadi pembunuh, kita sudah menjadi suka berzina, itu terakumulasi semua kejahatan kalau kita sudah mabuk. Makanya dicegah, makanya dilarang, janganlah kalian meminum minuman keras, karena itu adalah sumbernya kejahatan. Karena kalau sudah mabuk, pasti kita akan pikirannya sudah miring-miring, bisa membunuh, bisa berzina, bisa berbuat yang jahat yang lain-lainnya. Makanya itulah dilarang orang suka meminum minuman keras. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang terakhir, bulan ini adalah bulan Ramadan. Adalah bulan tempat kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya doa kita selalu, ya Allah, ampuni segala dosa dan kesalahan saya. Baik dosa besar, dosa kecil, yang disengaja, tidak disengaja. Saya minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah bulan Ramadan. Di dalam bulan Ramadan ini ada satu malam, yaitu namanya malam Lailatul Qadar. Kemuliaannya atau keistimewaannya sama dengan 1000 bulan atau 83 tahun. Ini Pak adalah bonus. Adalah bonus buat kita umat Islam. Karena beberapa tahun yang lalu kita tidak sholat tarawih. Kita sholat tarawih masing-masing di rumah 2 tahun yang lalu. Bukan kita tidak sembahyang, tapi dari masjid kita pindahkan ke rumah. Kita juga tidak melaksanakan sholat Jumat. 1 tahun 52 Jumat, 2 tahun berarti 104 Jumat. Betapa besarnya kerugian kita karena akibat penyakit corona atau COVID-19. Jadi dari masjid kita pindahkan ke rumah. Jelas secara otomatis kalau kita sembahyang berjamaah pahalanya lebih banyak daripada kita sholat sendirian di rumah. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setelah selesai nanti ini kita melaksanakan sholat tarawih, melaksanakan puasa, tiba saatnya kita berhari raya Idul Fitri. Kita saling memaafkan antara satu dan yang lain. Karena bahayanya Pak, karena beratnya dosa sesama manusia Allah tidak akan ampuni. Kecuali yang bersangkutan kita meminta maaf kepada yang bersangkutan yang pernah kita sakiti hatinya. Itulah bahayanya berdosa sesama teman. Allah tidak akan ampuni sepanjang orang itu tidak mau bertobat atau menemui apa kesalahan-kesalahan yang saya perbuat seperoleh. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak usah kita berpanjang lebar, yang penting mudah-mudahan kita dari yang saya sebutkan tadi, dari pertama sampai kelima kita tidak ada di situ. Kita
Ya Allah, jauhkan dari perbuatan-perbuatan yang dapat merusak sepunya keimanan. Mudah-mudahan kita tidak suka berdusta, mudah-mudahan kita tidak pergi ke dukun, mudah-mudahan kita tidak suka minuman-minuman keras. Ya, mudah-mudahan kita juga menyantuni anak yatim piatu. Ya, karena itu adalah pesan Al-Quran. Nanti Bapak baca di rumah, kalau ada terjemahan atau ada YouTube, ada kita punya Facebook, buka. Lihat itu ya, karena sekarang ini tidak ada yang tidak bisa kita belajar. Semuanya canggih-canggih semua. Kita ini hidup di zaman now, zaman modern. Kalau zamannya kita dulu enggak ada begitu. Ya, hebat sekarang, luar biasa. Tinggal kesediaan kita saja untuk belajar. Stasiun TV saja kurang lebih 30 itu TV swasta di Indonesia. Tinggal kita buka-buka saja YouTube atau kita buka kalau ada Indohome, kita punya WiFi ya kita buka. Pelajar apa saja semua ada. Ya. Jadi inilah barangkali yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Apabila yang saya sampaikan ini ada benarnya adalah datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Apabila ada kekurangannya, kesalahannya, itu adalah kelemahan saya atau kata kasarnya adalah kebodohan saya. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.